Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai manajemen kelas yang berjudul pengertian dan jenis-jenis disiplin kelas. Yang pertama yaitu pengertian disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin, yang menunjuk kepada belajar dan mengajar. Kata ini berasosiasi sangat dekat dengan istilah disciple, yang berarti mengikuti orang belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah disiplin merupakan ketaatan atau kepatuhan terhadap tata tertib atau peraturan yang berlaku dan dibuat oleh suatu golongan atau kelompok maupun aturan yang dibuat sendiri. Sebelum melangkah ke pengertian disiplin kelas, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari kelas itu sendiri. Kelas dalam artian sempit, yaitu ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan kelas dalam arti luas adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai kesatuan diorganisir menjadi unit kerja secara dinamis, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan, yang pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan sikap mental dari individu maupun masyarakat yang mencerminkan rasa ketaatan, kepatuhan yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan disiplin dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatur perilaku anak untuk mencapai tujuan pendidikan, karena ada perilaku yang harus dicegah atau dilarang dan sebaliknya harus dilakukan. Pembentukan disiplin pada saat sekarang bukan sekedar menjadikan anak agar patuh dan taat pada aturan dan tata tertib tanpa alasan sehingga mau menerima begitu saja, melainkan sebagai usaha mendisiplinkan diri atau self-disiplin. Artinya, ia berperilaku baik, patuh, dan taat pada aturan bukan karena paksaan dari orang lain atau guru, melainkan karena kesadaran dari dirinya sendiri. Setelah membahas mengenai pengertian disiplin dan kelas, maka disiplin kelas merupakan keadaan tertib di mana pendidik dan peserta didik mematuhi dan menaati segala peraturan atau tata tertib yang berlaku di kelas maupun di sekolah dengan senang hati, dan di dalamnya terjadi suatu proses pengendalian untuk menciptakan suasana disiplin itu sendiri. Selanjutnya yaitu jenis-jenis disiplin kelas. Nah, dalam prakteknya, disiplin kelas dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu disiplin kelas yang berasal dari kesadaran peserta didik sendiri. Yang kedua, disiplin kelas yang timbul karena adanya paksaan dari pendidik atau wali kelas. Nah, jenis yang pertama itu disiplin kelas yang berasal dari kesadaran peserta didik sendiri, artinya perilaku disiplin datang dari kesadaran masing-masing siswa tanpa perlu diperingatkan. Namun, kesadaran disiplin ini perlu dibentuk sejak dini dengan proses yang terus-menerus. Jenis yang kedua, disiplin kelas yang timbul karena adanya paksaan dari pendidik atau wali kelas. Jenis disiplin kelas yang timbul karena adanya paksaan memang kurang baik, karena dapat menimbulkan perasaan tertekan pada peserta didik sehingga tidak dapat mengganggu perkembangan psikologinya, bahkan dapat menghilangkan kepercayaan diri peserta didik, membuat siswa menjadi pemalu dan penakut. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk disiplin kelas. Di sini bentuk-bentuknya ada 3.
Yang pertama itu disiplin tradisional, yang kedua disiplin modern, yang ketiga disiplin liberal. Disiplin tradisional adalah disiplin yang bersifat menekan, menghukum, mengawasi, memaksa, dan akibatnya merusak penilaian terdidik. Yang kedua, disiplin modern. Pendidikan hanya menciptakan situasi yang memungkinkan agar si pendidik dapat mengatur dirinya. Jadi, situasi yang akrab, hangat, bebas dari rasa takut sehingga si terdidik atau siswa dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Yang ketiga yaitu disiplin liberal. Disiplin liberal yang dimaksud di sini adalah disiplin yang diberikan sehingga anak merasa memiliki kebebasan tanpa batas, namun tetap pada aturan atau norma-norma yang telah diberlakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada beberapa macam bentuk-bentuk disiplin belajar di kelas yang hendaknya dilakukan oleh para siswa dalam kegiatan belajarnya di sekolah, seperti disiplin siswa hadir ke sekolah, disiplin siswa dalam mengerjakan tugas, disiplin siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah, disiplin siswa dalam menaati tata tertib di sekolah. Adapun contoh beberapa bentuk tata tertib di kelas ataupun di sekolah. Yang pertama, pelajaran akan dimulai setiap jam 7.30 setiap harinya kecuali pada hari Senin karena adanya upacara bendera. Yang kedua, siswa harus berada di dalam kelas paling lambat 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Yang ketiga, siswa tidak diperkenankan keluar masuk ruang kelas tanpa seizin dari guru yang sedang mengajar. Yang keempat, seluruh siswa diwajibkan untuk berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan baik sekolah maupun di luar sekolah. Yang kelima, siswa harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, contoh-contoh dari bentuk tata tertib ini dapat diterapkan di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya yaitu teknik-teknik membina disiplin kelas. Dalam penerapan disiplin kelas, guru harusnya memberlakukan teknik-teknik agar disiplin kelas itu dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, adapun teknik-teknik itu, yang pertama, teknik keteladanan guru, yaitu guru hendaknya memberi contoh, teladan sikap dan perilaku yang baik kepada siswanya. Yang kedua, teknik bimbingan guru, yaitu diharapkan guru senantiasa memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk meningkatkan kedisiplinan para siswanya. Yang ketiga, teknik pengawasan bersama, yaitu dalam disiplin kelas yang baik mengandung kesadaran akan tujuan bersama. Guru dan siswa menerimanya sebagai pengendali sehingga situasi kelas menjadi tertib. Selanjutnya, upaya-upaya dalam menegakkan kedisiplinan di dalam kelas. Upaya menegakkan kedisiplinan di dalam kelas dapat dilakukan dengan meminta dukungan berbagai pihak terkait, misalnya dari pihak guru, siswa, orang tua. Pihak-pihak tersebut selayaknya diajak bekerja sama dengan baik dan harmonis, serta ikut bertanggung jawab untuk menciptakan disiplin siswa. Nah, adapun pada saat guru atau pihak yang bersangkutan ingin menyusun suatu aturan atau tata tertib, hendaknya guru melibatkan siswa dalam pembuatannya, memperhatikan hak-hak dan kebutuhan peserta didik itu sendiri, serta peran guru dalam disiplin kelas adalah sebagai salah satu komponen yang harus juga mematuhi peraturan yang dibuatnya, bukan hanya selanjutnya yaitu
Tips-tips menjalankan disiplin kelas. Disiplin dan manajemen kelas saat proses belajar mengajar adalah suatu komponen penting untuk mengefektifkan pembelajaran. Disiplin dan manajemen kelas bukan hanya harus dipelajari oleh setiap guru, tetapi juga harus dipraktikkan setiap hari. Berikut ini beberapa tips yang mungkin dapat membantu guru untuk mendisiplinkan dalam dan manajemen kelas sehingga interupsi dan gangguan pada proses belajar mengajar menjadi berkurang. Tips yang pertama yaitu tonggak pada hari pertama masuk kelas. Nah, biasanya guru sering melewatkan sesuatu hal yang amat penting. Guru sering lupa bahwa sebenarnya awal tahun ajaran baru dan awal semester baru di hari pertama kita masuk kelas adalah tonggak awal penerapan disiplin dengan membuat sebuah kesepakatan awal tentang tata tertib di kelas atau mata pelajaran kita. Jadi, buatlah tata tertib dan disiplin yang disepakati bersama antara guru dan siswa. Tips yang kedua yaitu keadilan amatlah penting. Artinya, biasanya siswa sangat mampu merasakan adanya suatu keadilan atau ketidakadilan. Oleh karena itu, guru harus selalu bersikap adil kepada seluruh siswa tanpa terkecuali. Bila guru tidak memperlakukan siswa secara adil satu sama lain, maka guru akan diberi cap sebagai guru pilih kasih. Akibatnya, siswa tak akan mengikuti aturan-aturan yang dibuat guru. Yakinkan bahwa siswa terbaik pun bila melakukan kesalahan akan mendapatkan konsekuensi yang sama seperti siswa-siswa yang lain. Tips yang ketiga yaitu tangani gangguan sesegera mungkin. Saat guru mengalami gangguan dalam kelas saat proses pembelajaran sedang berlangsung, adalah sangat baik jika guru segera menanganinya selagi masih dalam taraf yang ringan. Yang ketiga yaitu hindari konfrontasi di hadapan siswa. Suatu saat bisa saja terjadi konfrontasi antara guru dengan salah satu siswa di dalam kelas karena mungkin siswa tersebut telah melakukan sesuatu yang bersifat melanggar disiplin atau norma kesopanan dan membuat guru yang juga manusia menjadi marah. Jika hal itu terjadi, jangan sampai guru berkonfrontasi di depan siswa-siswa lainnya. Cara terbaik untuk menyelesaikannya itu dengan meminta waktu di luar jam belajar untuk berbicara dari hati ke hati dengan siswa yang bersangkutan. Tips yang kelima yaitu hentikan gangguan dengan sedikit humor. Kadangkala ada perlunya setiap orang di dalam kelas dapat tertawa bebas. Untuk itu, guru dapat menggunakan humor-humor yang masih relevan dengan pembelajaran. Namun, guru harus tetap berhati-hati dalam menggunakan humor. Karena bisa saja sesuatu itu guru anggap merupakan sebuah humor, tetapi malah disalahartikan atau bermakna lain bagi para siswanya. Tips yang keenam yaitu beri kepercayaan kepada siswa. Berharaplah bahwa siswa akan berdisiplin dan memahami tata tertib di dalam pembelajaran guru, dan yakinlah akan hal itu. Kepercayaan bahwa mereka mampu belajar dengan baik akan terpancar dari komunikasi nonverbal guru dengan sendirinya. Siswa tetap on the track atau tetap berada dalam kondisi belajar. Selain itu, tunjukkan juga kepercayaan itu dengan menggunakan komunikasi verbal atau kata-kata yang baik. Tips yang ketujuh yaitu rencanakan pembelajaran dengan matang. Tinjau ulang lagi rencana pembelajaran yang akan digenjot. Hal ini butuh pemikiran mendalam sehingga pembelajaran nantinya tidak akan terstagnansi atau macet. Tips yang ke-8 yaitu selalu konsisten.
Jika kita memutuskan satu hal atau menjanjikan satu hal kepada siswa, konsistenlah untuk melaksanakannya. Misalnya saja, jika guru telah berjanji minggu depan akan mengadakan ulangan, maka sesibuk apapun guru, ulangan harus tetap diadakan. Selanjutnya, yaitu pentingnya peranan disiplin di dalam kelas. Suasana belajar yang kondusif sangat penting dalam proses pembelajaran siswa-siswi di kelas. Sadar atau tidak sadar, suasana belajar yang kondusif dapat menyumbangkan hasil belajar yang lebih berkualitas. Suasana belajar yang kondusif adalah suasana belajar yang disiplin, namun tidak monoton dan keras, tetap menyenangkan dan lebih asik diikuti oleh para siswanya. Dengan kata lain, serius tapi santai. Disiplin merupakan hal penting yang harus ditanamkan pada anak didik di sekolah sedini mungkin, karena sekolah adalah tempat utama untuk melatih dan memahami pentingnya disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Dengan peraturan dan tata tertib kelas yang diterapkan setiap hari dan dengan kontrol yang terus-menerus, maka siswa akan terbiasa hidup disiplin. Dan itulah yang diharapkan, bahwa sekolah mampu menciptakan keluaran yang berkualitas yang dapat bersikap disiplin dimanapun dan kapanpun peserta didik atau siswa itu berada. Dengan demikian, penerapan kedisiplinan di dalam kelas ini sangatlah penting. Itulah tadi pembahasan mengenai materi manajemen kelas tentang pengertian dan jenis-jenis disiplin kelas. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.